Seorang pemimpin meski berbuat kebaikan tapi kerap kali menjadi sasaran hinaan terutama dari lawan politik. Menurut pandangan sebagian pihak, melontarkan kata-kata hina kepada pemimpin dianggap wajar dengan dalih sebagai kritik. Namun dalam pandangan Islam, menghina adalah perbuatan tercela yang harus dihindari. Mengacu portal Islam, NU.id dalam artikel berjudul Ketika Rasulullah Dihina dan Dilempari Kotoran, Perilaku dan Akhlak yang Baik, adalah anjuran Nabi yang selalu ditekankan pada umatnya. Bahkan berbuat baik pada orang yang telah melakukan hal buruk sekalipun. Hal ini jelas sudah dicontohkan oleh sang pemuda padang pasir, Nabi Muhammad SAW dengan selalu menimpali perbuatan buruk orang lain terhadapnya dengan kasih sayang. Syahdan, suatu hari Nabi Muhammad SAW hendak pergi ke masjid dan melewati jalan yang merupakan akses satu-satunya untuk menuju masjid. Di situ Nabi selalu mendapat hinaan, cacian, bahkan dilempar kotoran. Namun Nabi tidak pernah membalasnya walau hanya mengeluh. Justru Nabi bertanya dan khawatir terhadap orang yang melempar kotoran saat suatu hari dia tidak melakukan kebiasaan buruknya itu. Ternyata Nabi mendapat kabar bahwa dia sedang sakit. Meski mendapat perlakuan negatif dan keji, Nabi tidak segan-segan menjenguknya. Akhirnya, orang tersebut merasa malu karena ternyata manusia yang selalu dikerjainya tersebut mempunyai sifat baik dan tidak dendam sedikit pun. Perangai Nabi itulah yang membuat Islam diterima dan menyebar luas hingga sekarang. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa bangun pagi dengan maksud untuk tidak berbuat zalim, aniaya, kepada seseorang maka perbuatan dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah. Dan barang siapa bangun di pagi hari berniat untuk menolong orang yang terzolimi, memenuhi kebutuhan orang muslim maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji mabrur." Dikutip dari buku Nasyaihul Ibad, halaman 21. Berbuat baik, menolong orang yang terzalimi, dalam arti di atas memiliki arti umum yakni, madhlum, yang berarti orang yang teraniaya, artinya berbuat baik tidak pandang agama, golongan ataupun ras. Namun berbuat baik adalah anjuran yang harus melekat pada diri manusia. Masih di portal yang sama, dalam artikel berjudul Hukum Saling Hujat dan Saling Hina karena Beda Pilihan Politik, Tindakan saling menghina, saling hujat, dan saling merendahkan bukan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang mengacu surat Al-Hujurat ayat 11 memberi penjelasannya sebagai berikut, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengolok-olok." Ayat ini turun perihal rombongan tamu Banu Tamim ketika mereka meremehkan orang muslim yang fakir seperti sahabat Ammar radhiyallahu anhu dan Suhaib radhiyallahu anhu. Olok-olok bermakna mengejek dan merendahkan oleh suatu kaum di antara kalian terhadap kelompok lainnya. Boleh jadi mereka yang diejek lebih baik dari mereka yang mengejek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula perempuan-perempuan di antara kalian mengejek terhadap kelompok perempuan lainnya. Boleh jadi mereka yang diejek lebih baik dari mereka yang mengejek. Jangan pula kalian saling mencela, jangan kalian mencela orang lain sehingga berujung saling mencela. Jangan sebagian kalian mencela sebagian lainnya. Janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar buruk, janganlah salah seorang kalian memanggil kawannya dengan sebutan gelar yang ia tidak berkenan seperti panggilan, hai fasik, atau hai kafir. Seburuk-buruk nama tersebut yang mengandung olok-olok, ejekan, celaan, dan gelar yang buruk, adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Al-fusuku merupakan badal dari al-ismu, untuk menegaskan bahwa gelar sebutan penghinaan itu merupakan perbuatan buruk karenanya kata-kata itu diulang sebagaimana lazimnya. Siapa saja yang belum bertobat dari semua itu, maka mereka itulah orang-orang yang aniaya. Keterangan tersebut merupakan peringatan bagi umat Islam dalam menjaga etika komunikasi. Islam mengajarkan kesetaraan. Suatu kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh merendahkan kelompok masyarakat lainnya hanya karena perbedaan kelas sosial, atau perbedaan lain. Begitu juga anjuran Imam Al-Ghazali perihal kepemimpinan menyatakan, yang artinya, pandangan dalam kepemimpinan juga bukan bagian dari perkara penting, prinsip atau usul, juga bukan bagian dari kajian ilmu akli, tetapi lebih pada masalah fiqh, furu. Di samping itu masalah kepemimpinan mengobarkan kefanatikan. Karenanya orang yang menghindarkan diri dari pembicaraan, berlarut-larut di dalamnya lebih selamat dibanding mereka yang larut tenggelam di dalamnya meskipun ia benar. Terlebih lagi kalau keliru. Imam Al-Ghazali menganjurkan kita mengganti tema lain pembicaraan di luar politik sekalipun kita benar dalam pertimbangan kita.
Kalau benar pun, kita sebaiknya diam atau mengambil tema lain. Apalagi kalau tidak mengetahui persis masalah politik, sebaiknya kita tidak perlu terlibat dalam perbincangan tersebut. Sebaiknya kita menjaga silaturahmi dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.